Kami dari Komisi 4 nanti akan duduk dengan itu harus di blacklist perusahaan tersebut. Kami akan mintakan itu di blacklist. Apapun alasannya tidak ada alasan apa-apa. DPRA Pansus hasil kerja proyek MYC, segmen 3 gagal dan akan dilanjutkan kembali. Oleh Zulkarnain, Singkil, AcehPortal.com, anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA meninjau hasil kerja proyek Multi-Years Contract atau MYC pada peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan Kuala Baru Singkil Telaga Bakti yang dikerjakan terakhir pada 2021 lalu, Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022. Agenda pansus tersebut dilaksanakan dari anggota DPRA dari Partai Gerindra, Abdurrahman Ahmad, Hanura, Junaidi, PKS, Armiyadi, P3, Ihsanuddin MZ dan PDA, Ridwan Abu Bakar atau akrab disapa Nektu, dan hadir rekanan segmen 2 yaitu Abral Muda. Selanjutnya, hadir anggota DPRK Aceh Singkil, Bainuddin Ondo. Anggota Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur atau PPI Aceh Singkil, yakni Sarbaini atau Degam, dan tokoh masyarakat lainnya. Hasil peninjauan yang dilakukan diketahui, pada segmen 1 dan segmen 2 selesai dikerjakan. Namun saat peninjauan dilakukan dalam proyek MYC tersebut, peningkatan Jalan Kuala Baru Singkil Telaga Bakti tepatnya di segmen 3 senilai 68,9 miliar rupiah gagal diselesaikan oleh pihak rekanan PT Pirimilo Permai. Anggota Komisi 4 DPRA, Abdurrahman Ahmad mengatakan, pihaknya hari ini turun ke Aceh Singkil tepatnya di Kuala Baru dalam rangka meninjau pembangunan jalan proyek MYC Trumong Batas Aceh Selatan Kuala Baru. Terima kasih. Kami dari Komisi 4 hari ini turun ke Singkil di Kuala Baru dalam rangka meninjau pembangunan jalan Multi-Years Trumong Batas Aceh Selatan Kuala Baru. Kami hari ini hadir ada 4 orang dan 5 ada 5 orang. Ini di samping kanan saya Nektu dari Ridwan Abu Bakar. Ini kiri saya Pak Junaidi. Ini saya lupa dari Partai Dola Aceh Pak Nektu. Ini dari Partai Hanura. Dari Aceh Tenggara nih Pak Junaidi ini kan. Kemudian di samping Pak ini Tengku Muda, Partai Darul Aceh, Tengku Abral Muda, bersama kami dari tim mendampingi sampai ke sini. Lalu yang paling ujung itu Pak Ihsanuddin dari P3, juga ketua fraksi P3. Ada Pak Armiyadi, ada dari PKS sedang makan ikan di sana dari PKS. Jadi kami mau meninjau kembali, ini kami datang yang ke berikutnya jalan bukti tersebut. Nah, hasil tinjauan kami tadi itu segmen 1 itu insya Allah selesai, kami sudah selesai. Segmen 2 juga insya Allah selesai. Nah, apalagi di sini ada Abra Muda sebagai pelaksananya. Ketua Abra pun sudah ada yang dekat bulat harus selesai. Karena Ketua Abra katanya kami ini tidak merdeka sudah 75 tahun. Ini baru merdeka. Jadi Ketua Abra itu sudah dekat bulat wajib selesai. Jadi kita bangga juga dengan Ketua Abra. Jadi membangun itu bukan hanya bisnis, juga membangun dengan hati untuk kepentingan masyarakat kita di Singkil dan Trumong. Kemudian segmen 3 itu yang jadi persoalan adalah persoalan teknis kemarin. Ketika jalan ini dibagi ke 3 segmen, itu yang jadi persoalan. Karena memang materialnya itu semua harus dibawa dari Trumong. Tidak bisa dibawa material ke segmen 3 karena segmen 1 dan 2 sedang dibangun. Nah itu yang dari kendala kemarin kan rencananya bukan karena membawa material dari laut. Laut juga banyak tantangan dan sebagainya. Malah sudah dibuat tempat pendaratan material juga tidak jalan. Begitu dibawa material dengan tongkang itu malah dihantam sebuah ombak, ini nggak jadi lagi. Sehingga segmen ini sudah diputuskan kontrak dan sudah ada anggaran lain untuk tahun 2022 masuk 20 miliar. Kami dari Komisi 4 yang baik yang hadir di sini maupun tidak hadir sepakat dan kami bertekad bulat bahwa ini harus selesai dibangun, wajib selesai dan harus fungsional sehingga masyarakat di Singkil dari Pulau Banyak dan sebagainya itu akan lebih mudah dalam melakukan pergerakan.
akan nanti insya Allah akan terjadi pertemuan ini, akan tumbuh usaha-usaha baru di Kuala Baru, Tromon, Bulu Suma dan sebagainya juga dengan Singkil. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat positif bagi masyarakat. Nah, kemudian di samping itu tadi jalan sudah ada uangnya yang diputusan kontrak, sudah ada anggaran kembali untuk tahun 2020. Tadi diceritakan oleh Pak Kur yang Kabid pembangunan jalan dan jembatan bahwa ini ada jembatan kayu menang satu ini yang panjangnya 200 meter bentangannya itu belum ada anggarannya dan kami nggak tahu itu. Yang kami pikir kemarin jembatan di depan itu, nah baru tadi kami tahu bahwa jembatan itu belum ada anggarannya dan itu jembatan yang paling panjang. Nah tadi oleh karena itu kami nanti akan berusaha supaya jembatan itu harus ada anggaran di tahun 2023. Udah nggak mungkin lagi 23, itu butuh anggaran 50 miliar. Nah kami bersama ini sudah sepakat kita akan cari anggarannya nanti supaya kalau jalan selesai di tahun 2022, kemudian jalan ini juga sudah selesai, harapan kita jembatan itu bisa juga selesai kalau nggak tahun 2022 dia bisa selesai tahun 2023 atau paling lambat tahun 2024. Tahun 2024 itu bisa selesai jembatan Kayu Menang ini, jalan sudah selesai, oprit jembatan Kilangan kiri sisi Kuala Baru selesai, sisi Singkil selesai, sehingga jalannya sudah dia fungsional dan kami ini akan jaga nih, kami Komisi 4 akan kawal jalan ini harus tuntas ya selambat-lambatnya 2024 kami akan kawal, kami akan jaga insya Allah. Tadi juga diceritakan oleh tokoh masyarakat sini, ada Panglima juga, ada juga anggota DPR dari Singkil ini, jadi beliau juga ceritakan mereka pernah duduk dengan gubernur dengan kepala dinas DPR bahwa sisa anggaran yang anggaran yang dipotong kontrak dari segmen 3 itu, tadi saya tanya kepada Pak Kutu ada 50 miliar. Sepakat kemarin katanya anggaran itu tidak boleh dibawa tempat lain, tetap harus bawa ke sini. Jadi sudah ada MOU. Nah kalau sudah ada MOU, kami DPR tinggal kawal saja. Kemana uang itu harus dikembalikan kepada jalan segmen 3 dan jembatan ini. Nah tadi 20 miliar sudah digunakan untuk pembangunan jalan single use yang dipotong kontrak tahun 2022 ini itu ada 20 miliar, berarti sisa kontrak itu Silva itu ada 30 miliar lagi. Jembatan ini butuh 50 miliar. Nah kami nanti akan duduk dengan dinas DPR untuk cari 20 miliar lagi tambah ke situ agar 2023 jembatan itu ada anggaran. Nah minimal kita bisa bangun abutmennya dulu di tahun 2022, 2023. 2024 kita udah pasti bisa pasang ini, itu ya saya pikir insya Allah kalau ini nanti 2025 udah fungsional. Apakah ada rencana ini dimultiarkan kembali di segmen 3 ini Pak? Tidak. Ini tidak kita multiarkan lagi, nanti insinyus kan nanti juga akan ini kan, yang penting kita bisa selesaikan. Yang penting semangat kami kita sepakat dengan masyarakat Kuala Baru, sepakat dengan masyarakat Tromon, sepakat dengan masyarakat Singkil bahwa jalan ini harus fungsional, harus selesai, harus tuntas. Kami sepakat itu. Kami sepakat. Jadi dan Pak, kami tidak main-main tentang itu. Jadi Pak, kalau menurut Bapak, kira-kira berapa persen di segmen 3 dikerjakan oleh rekanan Pak? Segmen 3 tadi memang agak kurang kami ini. Pak Kur, berapa persen pun untuk segmen 3 yang dikerjakan kemarin? 19,98. Belum habis DP ya? DP 20%. 19% lebih kurang yang sudah dikerjakan. Nah itu sudah dipotong kontrak, uangnya sudah jadi Silva. Dan kita mintakan, bukan mintakan, kami dari Komisi 4 nanti akan duduk dengan dinas itu harus di blacklist perusahaan tersebut. Kami akan mintakan itu di blacklist. Apapun alasannya tidak ada alasan apa-apa. Selanjutnya, anggota Komisi 4 DPRA lain, yakni Ihsanuddin menambahkan, yang disampaikan Abdurrahman mereka sudah sepakat semua. Oke, baik, saya hanya menambahkan dan tadinya apa yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman itu sudah kita sepakat semua. Jadi yang perlu didefinisikan adalah konsep multi-use itu adalah konsep pembangunan yang dilakukan secara tuntas sampai dengan fungsional.
Nah, inilah yang kita harapkan dulunya sesuai dengan permintaan masyarakat bahwa jalan dari Tromon sampai batas Aceh Selatan, batas Aceh Selatan sampai ke Singkil itu fungsional. Fungsional artinya sudah bisa dipakai oleh masyarakat, termasuk di dalamnya jembatan, jalan sudah beres, completed semua. Itu definisinya. Nah, tiba-tiba makanya kami kecewa. Ada satu segmen 3, kontraktornya tidak mampu melaksanakan sesuai dengan apa yang telah kita tetapkan. Oke, kita tidak bisa lagi mengulang, itu kontrak sudah diputus. Akhirnya dengan kebijakan kita bisa kita alokasikan 20 miliar untuk kali ini. Karena ini sifatnya sudah pernah kita rencanakan multi-use, agar masyarakat Aceh Selatan dan Aceh Singkil bisa memahami secara totalitas. Jadi kita harapkan adalah niat awal fungsional multi-use sampai dengan ke Singkil. Nah, karena ini putus kontrak, otomatis menjadi tugas semua pihak. Ya, tugas semua pihak. Kami DPRA selaku di Komisi 4 yang punya tupoksi untuk itu, tokoh masyarakat, ada Tunku Abrar Muda, ada Tunku Sarbini, Dekgam tadinya, dan DPRK Aceh Selatan, DPRK Aceh Singkil, semua tokoh masyarakat, bupati harus serius membicarakan tentang ini dengan kita semua, sehingga kedepannya bisa kita alokasikan lagi, bisa kita floating anggaran lagi sesuai dengan kebutuhan sampai target awal tadi multi-use itu bisa dituntaskan. Saya kira itu yang paling penting. Kendala di jembatan, kita cari solusi. Bahwa bagaimana jembatan ini seperti Pak Abdurrahman katakan tadi, yang kebetulan perlu biaya 50 miliar masih ada yang gagal kemarin di segmen 3 itu kita bawa, kita alokasikan ke jembatan itu. Saya pikir kalau kita mau bersama, kita kompak, berbagai persoalan hal kecil di daerah, baik di Singkil maupun di Aceh Selatan bisa dituntaskan, tidak ada kendala. Saya pikir hal-hal yang teknis dengan masyarakat dan sebagainya, pemerintah daerah menuntaskan. Insya Allah ini bisa kita tuntaskan. Kami yang hadir kemari dari 5 orang ini komit untuk hal ini kita bawa lagi ke Banggar, kita duduk bersama dengan tim anggaran pemerintah Aceh untuk kita tuntaskan persoalan ini. Demikian. Menurut Bapak, ini kapan jadwal selesai targetnya jalan kita ini? Ya, tetap seperti Pak Abdurrahman katakan tadi, ini bicara 2022 kita sedang jalan dan ini masih dalam multi-use 2 segmen sampai dengan akhir tahun ini 2022. 2023 sudah ada pengalokasian anggaran untuk segmen 3 yang wilayahnya sudah disingkil itu sebesar 20 miliar. Di samping setelah itu kami bicara mekanisme bagaimana bisa mengalokasikan floating anggaran untuk multi-use sebelumnya yang di segmen 3 sudah digunakan 20, sisa 30 juga bisa kita tempatkan untuk tahun 2023. 2024 kita lanjutkan lagi berapa yang masih menjadi kebutuhan. Kita asumsi akhir 24 atau minimal di periode 2025 ini bisa tuntas. Dari Tromon, dari Aceh Selatan lah, dari Aceh Selatan sampai ke Singkil. Demikian. Demikian disampaikan. Untuk membaca beritanya bisa dibaca di deskripsi video ini. Terima kasih.